Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dava Rianto. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta dinyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari saya. Ini sebuah pengalaman dari salah satu subscriber kita, sewaktu beliau masih tinggal di daerah Pekanbaru, dan di situ umur beliau masih 3 tahun. Di tahun 1999. Di sini nama beliau tidak ingin disebutkan, maka dari itu kita samarkan menjadi Rian. Di tahun itu Rian tinggal bersama adik dan bundanya. Adiknya itu masih berumuran 6 bulan, dan ayahnya kerja di luar kota. Sebelum saya memulainya, saya akan menceritakan gambaran lokasi rumah si Rian. Rumahnya itu berjarak dari rumah-rumah tetangga, dan di depan rumahnya ada pohon mangga besar yang sudah lama ditanam oleh ayahnya si Rian. Seperti itulah gambaran lokasi rumah beliau. Oke guys, langsung saja saya ceritakan pengalamannya. Singkat cerita, sekitar pukul jam 2 siang, Bunda menyuruh Rian untuk tidur siang. Ketika Rian mau tidur, tanpa sengaja Rian melihat ke arah jendela. Tiba-tiba, tepat di sebelah kanan jendela, ia melihat ada sesosok bayangan hitam sedang berdiri tegak. Oh iya guys, jendelanya itu belum ada tirai ataupun kain jendela ya. Jadi apapun yang ada di luar tuh kelihatan dari dalam rumah. Kita lanjut lagi. Ketika Rian melihat sosok bayangan tersebut, dengan polosnya Rian berkata, "Bun, ada om-om di luar." Sambil menunjukkan ke arah jendela. "Hah? Ada om-om?" Jawab Bunda penasaran. Karena penasaran, Bunda pun melihat ke arah luar jendela. Ketika Bunda lihat, sesosok bayangan tersebut menghilang. Lalu, Bunda menyuruh Rian untuk menutup mata dan tidur. Di sini, rasa penasaran Rian makin besar, hingga dia memberanikan diri untuk membuka sedikit matanya. Saat dibuka, tiba-tiba sesosok bayangan tersebut menjadi 2. Yang tadinya 1, kini bertambah 1. Sontak, Rian pun kaget sambil berkata, "Bun, om-omnya ada 2." "Kamu tidur sambil baca-baca doa." Jawab Bunda. Oh iya guys, di sini saya jelaskan ya. Si Rian ini dari umur 1 tahun udah diajarkan surah-surah pendek. Jadi ada beberapa surah yang dia hafal. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di situ rasa penasaran Bunda pun semakin menjadi-jadi. Dicek lagi lah tuh sama Bunda. Dan kedua bayangan tersebut pun belum bisa Bunda untuk melihatnya. Ketika Bunda melihat ke bawah jendela, tiba-tiba, kalian mau tahu apa yang dilihat sama Bunda? Darah di bagian dinding bawah jendela yang terletak di sebelah kanan dan kirinya. Sontak, Bunda pun kaget, lalu menyuruh Rian untuk tidur lagi. Beberapa menit kemudian, ada yang mengetuk-ngetuk pintu. Karena Rian masih berumur 3 tahun yang tidak tahu apa-apa, dengan polosnya ia berkata, "Bun, omnya ketok-ketok pintu. Buka pintunya bun, omnya mau masuk." Bunda pun tidak berani untuk membukanya. Lalu Bunda menyuruh Rian untuk membaca doa lagi sambil menutup mata. Setelah Rian membaca doa dengan mata tertutup, ia pun memberanikan diri untuk membuka matanya lagi. Ketika ia membuka mata dan melihat ke arah jendela, bayangan-bayangan tersebut pun menghilang. Dan di sini Rian sempat bilang ke bundanya, "Bun, om-omnya udah pergi." Kemudian Bunda pergi lagi ke jendela untuk mengecek darah tersebut, dan darah itu masih ada. Beberapa menit kemudian, Bunda menelepon Mbah, atau kata lainnya itu kakek. Mbah itu biasanya sebutan dari bahasa Jawa ya guys.
Si Mbah ini ngerti dengan hal-hal seperti itu, bisa dibilang orang pintar. Dan rumahnya lumayan jauh dari rumah keluarga Rian. Kita lanjut lagi. Di saat Bunda menelepon, di situ Mbah lagi tidak bisa diganggu karena banyak urusan yang harus ia selesaikan. Hingga keesokan harinya, kejadian itu terjadi lagi kepada mereka berdua. Anehnya, darah yang ada di dinding bawah jendela rumahnya Rian masih ada dan masih mencair. Singkat cerita, di hari ketiga, si Mbah pun kunjung datang. Di situ, Mbah melihat dan memberitahu Bunda kalau sesosok yang mengganggu mereka berdua adalah sesosok genderuwo. Kalian tahu pohon mangga besar yang ditanam ayah Rian di awal cerita tadi? Ternyata sesosok itu penjaga pohon tersebut. Setelah Mbah sudah tahu makhluk yang mengganggu mereka berdua, kini Mbah pun izin kepada Bunda untuk pergi mencari ayam hitam. Beberapa menit kemudian, Mbah pun sampai ke rumah dan membawa 2 ekor ayam hitam. Kemudian, kepala ayam tersebut dipotong dan diambil darahnya untuk dioleskan di area dinding bawah jendela bekas darah yang dibuat oleh makhluk itu dan di sekeliling pohon mangga. Dibacalah tuh ayat-ayat atau mantra sama Mbah. Selesai melakukan ritual itu, si Mbah pamit untuk pulang ke rumahnya. Dan di hari-hari selanjutnya, kejadian-kejadian itu tidak lagi mengganggu keluarga mereka. Oke guys, segitu aja ceritanya. Ya memang ceritanya singkat, gak terlalu panjang. Karena kan kalau dibilang ini ceritanya cuma beberapa hari doang, jadi gak terlalu panjang gitu kan. Buat kalian yang mendengar cerita ini, mari sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah buat si Mbahnya Rian, karena mbahnya sudah meninggal dunia. Dan semoga diterima di sisi Allah Ta'ala. Sekian cerita dari saya, Davarianto. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor, silahkan DM saja saya. Link ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.